Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam namo budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Niputu Dewi Lestari, akrab dipanggil Lestari dengan NIM 251 101 1013. Saya berasal dari Prodi Bimbingan dan Konseling, kelas D, semester 1. Pada video ini saya akan menyampaikan hasil analisis saya oleh tugas ujian akhir semester mengenai esai studi kasus, analisis, dan reflektif. Dengan dosen pengampu yaitu Profesor Dr. Nyoman Dantes dan Bapak ON Eka Pramarta, SPD, MPD. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses menuntun seluruh potensi alami yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat. Pendidikan itu tidak bertujuan membentuk anak sesuai kehendak pendidiknya, tetapi mendampingi perkembangan anak dengan menghormati bakat, minat, serta tahapan perkembangannya. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memahami kodrat alam dan kodrat zaman agar pendidikan bersifat relevan, memerdekakan, dan menghargai martabat kemanusiaan dari peserta didik. Pemikiran ini tentunya sangat relevan dengan peran guru bimbingan dan konseling di sekolah, di mana guru BK itu berperan mendampingi perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan juga karir dari peserta didik secara menyeluruh. Namun, layanan BK ini tentunya masih sering dipersepsikan sebagai tempat bagi siswa bermasalah dan bersifat administratif. Hal ini tentunya bertentangan dengan hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana guru BK itu seharusnya berperan aktif menuntun siswa agar mampu mengenali diri, memahami potensi, dan berkembang secara optimal melalui pendekatan yang humanistik dan juga empatik. Nilai-nilai tersebut tentunya tercermin dalam trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama Ingarso Sung Tulada, yang berarti di depan memberi teladan. Dalam konteks pendidikan, pendidik itu harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun cara berinteraksi. Keteladanan ini tidak hanya terlihat dari apa yang disampaikan, tetapi juga dari bagaimana pendidik itu bersikap sehari-hari. Dalam layanan bimbingan dan konseling, guru BK itu dituntut untuk menunjukkan integritas, kejujuran, kedisiplinan, serta komunikasi yang menghargai peserta didiknya. Dan ketika guru BK mampu menjadi teladan, siswa itu akan merasa aman dan percaya untuk terbuka. Dan kepercayaan ini menjadi dasar penting dalam keberhasilan proses konseling dan pendampingan perkembangan dari peserta didik. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangun Karsa, bermakna di tengah yaitu membangun kemauan dan semangat, di mana pendidik itu tidak berdiri di atas peserta didik, melainkan hadir bersama mereka. Dalam posisi ini pendidik itu berperan sebagai fasilitator yang mendampingi, bukan sebagai pihak yang mengurungi atau mendominasi. Bagi guru BK, prinsip ini diwujudkan dengan mendengarkan secara empatik, menggali pengalaman dan perasaan siswa, serta mendorong keterlibatan aktif siswa dalam proses konseling yang dilakukan. Guru BK itu membantu siswa memahami masalahnya sendiri dan menemukan solusi secara sadar, dan dengan demikian motivasi dan kesadaran untuk berubah tumbuh dari dalam diri peserta didiknya. Dan yang ketiga yaitu Tuturi Handayani, berarti di belakang memberikan dorongan dan penguatan. Pendidik itu memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang dan mengambil keputusan secara mandiri, namun tetap memberikan dukungan ketika dibutuhkan. Dalam layanan bimbingan dan konseling, guru BK itu memberi ruang bagi siswa untuk menentukan pilihan hidupnya, menyelesaikan masalahnya, dan bertanggung jawab atas keputusan yang telah diambil. Guru BK tidak hanya memaksa kehendak, tetapi memberikan penguatan moral, arahan seperlunya. Prinsip ini tentunya sangat penting dalam menumbuhkan kemandirian, rasa kepercayaan diri, dan tanggung jawab dari peserta didik, terutama dalam menghadapi tantangan kehidupan dan pendidikan di era modern.
Ki Hajar Dewantara juga memandang pendidik sebagai pamong, yaitu sosok yang tentunya akan membimbing dan melindungi peserta didik dengan kasih sayang. Guru BK sebagai pamong tidak menghakimi, melainkan memahami kondisi psikologis, sosial, dan juga budaya dari peserta didik. Hubungan yang hangat dan manusiawi ini menjadi kunci dari keberhasilan dari adanya layanan bimbingan dan juga konseling. Di era modern ini, dengan adanya tantangan akademik, sosial, dan juga kesehatan mental remaja, peran guru BK itu sebagai pamong juga semakin penting. Dengan berlandaskan pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, layanan BK itu diharapkan menjadi ruang yang aman dan bermakna yang mendukung perkembangan potensi, kemandirian, serta terwujudnya pendidikan yang memanusiakan manusia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil analisis saya mengenai ujian akhir semester dengan esai studi kasus analitis dan juga reflektif. Saya mohon maaf apabila adanya kekurangan materi dan juga salah kata. Saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.